warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang ini di Masjid Ulil Albab, kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita masuk bab baru yang diberi judul penulis dengan Babun Salatul Khauf, bab tentang salat khauf. Al-khauf artinya lawan dari kata al-amnu, aman. Suasana aman lawannya al-khauf, berarti suasana genting atau suasana menakutkan. Dan yang dimaksud di sini adalah suasana menakutkan disebabkan karena ada ancaman dari musuh kaum muslimin. Suasana menakutkan karena ada ancaman dari musuh kaum muslimin, disebabkan karena faktor perang maupun yang lainnya. Di sini adalah bentuknya bagaimana cara melaksanakan salat wajib dalam situasi genting, bukan salat khusus ketika ada situasi genting. Saya ulangi, yang dimaksud dengan salat khauf adalah tata cara di genting. Karena tidak ada salat khusus dalam situasi genting. Namun yang dibahas di sini adalah bagaimana cara salat ketika kita dalam kondisi genting. Baik, dan tadi kita sebutkan di awal, sudah kita sebutkan di awal bahwa sebab gentingnya di sini, sebab gawat di sini bukan karena faktor musibah alam, tapi disebabkan karena tekanan yang diberikan oleh musuh. Selanjutnya, keberadaan salat khauf ini merupakan rahmat dari Allah. Karena dalam praktek salat khauf, tata caranya berbeda dengan salat biasa, sehingga kaum muslimin tetap bisa melaksanakan kewajiban dia yang paling asasi, yang paling mendasar, yaitu kewajiban salat, walaupun dalam situasi genting, walaupun dalam situasi sedang terjadi sesuatu yang menakutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk tetap bisa salat dengan tata cara tertentu yang lebih longgar dibandingkan dengan tata cara salat pada umumnya. Selanjutnya, salat khauf ini membuktikan bahwa dalam syariat ini yang namanya waktu salat itu dijaga. Sehingga ketika sudah masuk waktu zuhur atau waktu asar, tapi kaum muslimin sedang dalam situasi perang atau situasi tegang bersama dengan melawan musuhnya, itu bukan menunda sholat, tapi melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Hanya saja tata caranya lebih longgar, sehingga sholatnya tidak ditunda, sholatnya tidak diakhirkan, tapi dilakukan tepat pada waktunya. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bahwa sholat khauf disyariatkan pertama kali di tahun 6 Hijriah. Sebelum itu tidak ada aturan tentang salat khauf. Sehingga peperangan yang terjadi sebelum tahun 6 Hijriah, salatnya ditunda. Seperti perang Khandaq. Pada waktu terjadi perang Khandaq, kaum muslimin berjaga di tepi Khandaq. Ada parit yang menutupi pintu masuk kota Madinah, sehingga pasukan dari multi suku yang mau geruduk Madinah, yang mau nyerang Madinah, mereka tidak bisa masuk.
dijaga oleh kaum muslimin yang berjaga di tepi parit. Termasuk Nabi SAW ikut siaga berjaga. Sampai kapan mereka berjaga? Sampai maghrib. Dan dalam aturan perang yang dimiliki oleh orang Arab, pantangan untuk perang ketika sudah terbenam matahari. Sehingga kalau sudah masuk waktu malam, sudah kembali ke pos masing-masing. Maka mereka berjaga sampai maghrib, sehingga Rasulullah SAW baru sempat melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, lanjut isya di waktu maghrib. Sampai mereka mengatakan, mala Allahu kuburahumun nar. Semoga Allah memberikan api yang memenuhi kuburan-kuburan mereka. Syaghaluna anis salatil al-wusta. Disebabkan karena perbuatan mereka sampai kita tidak sempat melaksanakan sholat al-wusta. Yang dimaksud sholat al-wusta adalah sholat asar. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan keburukan bagi orang musyrikin karena serangan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin menyebabkan kaum muslimin tidak bisa melaksanakan sholat duhur dan asar tepat waktu. Maka pelaksanaannya ditaruh di belakang waktu maghrib, sehingga Bilal adzan sekali, lalu qomat sholat duhur, qomat lagi sholat asar, qomat lagi sholat maghrib, sudah masuk isya, qomat sholat isya. Masya Allah, dalam sekali waktu. Terjadi kapan itu? Peristiwa perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, dan ini belum ada syariat tentang salat khauf. Nah, setelah ada syariat tentang salat khauf dan itu terjadi di tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW menggunakan tata cara salat khauf ini sebagai cara salat ketika perang. Dan pertama kali peristiwa perang di mana Nabi SAW melakukan salat khauf, ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan beliau pertama kali perang dan melakukan salat khauf adalah perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa yang terjadi di daerah Najd. Najd itu berarti sebelah timurnya Mekah Madinah. Mekah Madinah ke arah timur yang banyak pegunungan, itu namanya daerah Najd. Fakanat ba'da Khaybar wa Khaybar sanata sab'in wa fi sanati sittin wa kanat qabla Khaybar. Baik, kemudian pertama kali perang yang dilakukan Nabi SAW adalah perang Dzatur Riqa. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dan pendapat yang kedua, bahwa perang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW di mana beliau melakukan salat khauf adalah perang Usfan. Usfan itu nama satu tempat yang berada di utara Mekah. Berarti antara Mekah dengan Madinah. Dan perang Usfan ini terjadi tahun 6 Hijriah, sebelum Khaybar, di mana Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sedangkan perang Dzatur Riqa terjadi setelah Khaybar. Dan wallahu alam, mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat, intinya syariat tentang keberadaan salat khauf baru turun di tahun 5 Hijriah. Cuman prakteknya apakah di perang Dzatur Riqa yang terjadi setelah Khaybar, berarti setelah tahun 7 Hijriah, ataukah perang Usfan yang terjadi tahun 6 Hijriah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Baik. Selanjutnya, mengenai tata cara salat khauf, secara umum telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nisa ayat 102. Ayat yang cukup panjang menceritakan tentang bagaimana teknis salat khauf. Anda kalau tidak punya buku Bulughul Maram bisa buka mushaf surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat khauf, wa idza kunta fihim, kalau kamu wahai Muhammad berada di tengah mereka, di tengah pasukan, fa aqamta lahumus shalah, maka kerjakanlah salat bersama mereka, kau jadi imam. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak,
Lalu hendaknya satu kelompok pasukan ikut sholat bersamamu. Jadi pasukannya dibagi dua. Nabi SAW sholat jadi imam. Kelompok pertama ikut sholat bersama Nabi SAW. Wal ya'khudhu aslihatahum. Dan hendaknya kelompok yang kedua mereka siaga dengan senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau kalian semuanya sedang sujud, Rasulullah SAW sedang sujud dan pasukan kelompok pertama sedang sujud, falyakunu min waraikum. Hendaknya yang bawa senjata tadi ada di belakang kalian untuk siaga. Ini sedang sujud, tidak melihat ke arah musuh, maka di cover, dijaga oleh pasukan kelompok yang kedua. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Lalu setelah kelompok satu ini dapat satu rakaat, mereka bubar bawa senjata. Ya. Wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Kemudian yang belum salat tadi ikut salat rakaat yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang sudah sholat satu rakaat tadi bawa senjata. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dan hendaknya mereka selalu menjaga kewaspadaan dan senjata mereka. Baik. Kami belajar ini waktu SMP, membaca Bulughul Maram di salah satu kiai yang ada di kampung. Dan beliau ngajari kami dengan praktek. Waktu itu masih SMP dan teman-teman saya ada yang SMP, ada yang SMA, kemudian disuruh baris. Nah, modelnya seperti ini. Apa yang disebutkan dalam ayat ini terjadi untuk sholat khauf ketika musuh berada di depan. Ketika musuh berada di depan, di arah kiblat. Ya. Sholat khauf 2 rakaat. Sehingga sholat 4 jadi 2. Baik. Nah, sholat 2 rakaat ini dilakukan oleh imam, Nabi SAW sebagai imam atau imam panglima perang. Dilakukan oleh imam 2 rakaat. Sementara makmumnya gantian. Sehingga pasukan dibagi 2. Saat imam melakukan rakaat pertama, kelompok 1 ikut sholat. Sudah? Terus imam bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, yang kelompok pertama tadi bubar megang senjata. Kelompok kedua saat rakaat pertama mereka megang senjata, siaga. Begitu Nabi SAW di rakaat yang kedua, maka yang kelompok 2 tadi sholat, menjadi makmum untuk rakaat keduanya imam. Ya? Sementara yang jaga siapa? Yang jaga siapa? Makmum kelompok 1 tadi. Mereka sudah dapat 1 rakaat, langsung mereka siaga. Jadi gantian. Ya, gimana ya? Insya Allah paham ya? Jadi anggaplah tiang ini imam ini sholat 2 rakaat. Kelompok 1 sholat bareng imam, dapat 1 rakaat. Kelompok 2 bawa senjata, siaga. Baik, dapat 1 rakaat, bangkit ke rakaat berikutnya, ini bubar. Imam masih berdiri, digantikan kelompok kedua. Yang ini ngambil senjata, siaga. Tujuannya apa? Biar semuanya dapat jamaah bersama imam. Sehingga walaupun dalam situasi genting, dalam situasi perang, sholat jamaah tetap dijaga. Bagaimana dengan situasi yang tidak lebih menakutkan daripada situasi ini? Makanya kalau ada mahasiswa yang malas sholat jamaah ke masjid, apalagi malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, itu mungkin perlu sesekali diajak ke medan jihad ya. Biar dia tahu rasanya bagaimana menjaga sholat
ketika peristiwa jihad. Baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana kaum muslimin untuk tetap menjaga waktu sholat dan menjaga jamaah walaupun dalam situasi sedang perang. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang kafir mereka berkeinginan ketika kalian lalai untuk membawa senjata kalian, ketika kalian lalai terhadap harta kalian, fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah, mereka akan menyerang kalian dengan sekali serangan. Nah, mumpung kaum muslimin lagi sholat, lagi sujud, nggak lihat kita, langsung panah bareng-bareng, nah, bahaya. Nanti banyak kaum muslimin yang jadi korban. Baik. Sehingga di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah melalui Al-Quran tentang bagaimana teknis salat khauf. Tapi ini salah satu bentuknya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan model-model yang lain yang tidak disebutkan dalam ayat tadi. Nah, dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW ada banyak sekali hadis sahih di mana Nabi SAW melaksanakan salat khauf di berbagai kesempatan dengan tata cara yang beragam. Dan para ulama sepakat diperbolehkan untuk melaksanakan salat khauf dengan aneka model beragam yang diajarkan Nabi SAW, termasuk juga model baru selama pelaksanaan salat masih bisa terjaga. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan kullu haditsin yurwa fi abwabi salatil khaufi fal amalu bihi jaiz. Semua hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan masalah salat khauf boleh diamalkan secara bergantian. Wa qala, dan beliau mengatakan sittatu aujuhin au sab'ah yurwa fiha. Ada kurang lebih 6 atau 7 model yang diriwayatkan tentang bagaimana tata cara salat khauf bagi kaum muslimin. Tayyib. Nah, selanjutnya begini. Adanya variasi model ini kesimpulannya bagaimana? Apakah terbatas pada variasi tadi yang jumlahnya ada 6 atau 7 variasi? Ataukah keberadaan variasi yang jumlahnya banyak ini menunjukkan bahwa kaum muslimin bisa melaksanakan salat khauf dengan tata cara yang paling nyaman bagi mereka? Wallahu a'lam, yang lebih mendekati dalam hal ini adalah kaum muslimin boleh melaksanakan salat khauf dengan cara yang paling nyaman bagi mereka, yang paling maslahat bagi mereka. Artinya gimana, Pak? Artinya model perang dulu dan sekarang kan beda ya. Jangkauan senjata masa silam itu paling jauh berapa? Orang manah itu paling jauh berapa? 200 meter bisa? 200? Gak sampai? Hah? Pertandingan itu 200. Pertandingan itu 200. Kalau pertandingan memanah itu berapa? 200? 200. Anggaplah misalnya 200. Itu dulu. Sehingga orang kalau mengambil jarak aman, misalnya 1 kilo, 2 kilo dari medan perang, dia masih bisa sholat dalam posisi aman. Sehingga serangan musuh dengan kecepatan kuda segitu, insya Allah tidak akan sampai di tempat kita untuk waktu selama sekian menit. Baik. Itu dulu. Kalau sekarang pistol, tembak dan seterusnya, saya nggak tahu jenisnya ya, nggak kenal dengan aneka nama-nama senjata itu. Paling jauh jangkauannya berapa? 2 kilo bisa? Lebih. 2 kilo bisa kena ya? 2 kilo bisa kena. Sehingga kalau dulu 2 kilo orang sholat khauf masih aman, gak bakalan panah bisa sampai 2 kilo. Tapi kalau sekarang orang sholat khauf
dengan jarak 5 kilo, itu bisa berbahaya. Musuh ada di jarak 5 kilo. Itu kalau sholat ya sudah kena bom duluan. Maka dalam hal ini masalah teknisnya bebas. Sampai pada titik ketika perang sedang berkecamuk misalnya, pedang lawan pedang, sehingga antara pasukan muslim dan pasukan musuhnya bertemu, sholatnya bagaimana? Sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Bagaimanapun caranya dia bisa sholat, dia sholat. Maka dia sholat sebisanya. Wallahu a'lam. Baik, sekarang coba kita lihat hadis pertama. Dan di sini penulis menyampaikan hadis dengan banyak variasi salat khauf. Beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama, tata cara salat khauf apabila musuh berada di posisi selain arah kiblat. Apabila musuh berada di posisi selain arah kiblat. Selain arah kiblat kan banyak, ada 3 arah yang bukan arah kiblat. Bagaimana caranya? Dari Saleh bin Khawwat, dari sahabat yang pernah sholat bersama Rasulullah SAW ketika peristiwa perang Dzatur Riqa, salat khauf. Beliau bercerita, anna ta'ifatan sallat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Pasukan dibagi 2. Satu kelompok sholat bersama Nabi SAW jadi makmum, dan satu kelompok menghadap ke arah musuh. Fasalla billadina ma'ahu rak'atan. Kemudian Nabi SAW melakukan sholat 1 rakaat dengan kelompok pertama. Thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim. Kemudian setelah bangkit ke rakaat yang kedua, Nabi SAW diam, dan makmum ini, yang makmum di belakang tadi, wa atimmu li anfusihim, mereka menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Berarti kurang berapa? 1 rakaat. Beliau bercerita, aku pernah ikut perang. Itu perang apa? Dzatur Riqa labina. Kemudian kami berhadapan dengan mereka, lalu Nabi SAW mengimami kami sholat. Faqamat ta'ifatun ma'ahu wa aqbaltu ta'ifatun wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadatain thumma insarafa makana ta'ifatil lati lam tusalli. Tata caranya sama seperti di atas tadi. Rasulullah SAW jadi imam, kelompok 1 ikut, dapat 1 rakaat, masuk ke rakaat yang kedua, Nabi SAW diam, yang ini menyelesaikan 1 rakaat, ruku, i'tidal, sujud, duduk dan seterusnya sampai tasyahud. Dah bubar. Masuk kelompok yang kedua. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan wa sajada sajadataini. Maka dari sini masing-masing mendapatkan 1 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 rakaat bersama panglima. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2, dua-duanya bisa sholat jamaah. Baik. Nah, setelah kita baca seperti ini, kita baru insya Allah bisa menyadari betapa sholat jamaah itu dijaga oleh syariat. Sampai pun dalam situasi perang dianjurkan sholat berjamaah. Sehingga teman-teman mahasiswa, kalaupun Anda tidak ada kesulitan untuk masuk ke Masjid Ulil Albab di selain jam kuliah, misalnya malam hari susah Pak mau ke sini Pak, karena banyak gerbang yang ditutup misalnya. Ya sudah, kamu sholat jamaah di masjid. Males Pak, nah jangan males. Dalam situasi perang saja Pak, tetap disyariatkan untuk sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat bagaimana
sifat baiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sabarnya beliau sehingga makmumnya menyelesaikan, beliau berdiri sendiri nunggu makmum kedua sampai makmum kedua bisa melaksanakan sholat bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar di siang ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Andaikan menabrak waktu maghrib, apakah tetap 2 rakaat? Jadi sholat khauf itu kan beragam, Pak. Yang tadi kita baca baru satu model. Nah, dari banyak ragam dan model tadi, kaum muslimin boleh milih manapun yang paling maslahat bagi mereka dalam situasi genting. Nah, bagaimana kalau maghrib? Nah, kalau maghrib situasinya masih sama, ya dia kerjakan sebisanya. Wallahu a'lam. Dan tetap 2 rakaat jika alasannya karena situasi perang ya. Tapi kalau sudah berakhir, perang sudah enggak ada, sehingga tidak perlu sholat 2 rakaat ya, maka jangan sholat 2 rakaat, tapi sholatnya disempurnakan 4 rakaat. Baik, mencegah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.